Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin yang sekalian, azan yang Allah berfirman, semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah tadi hujan cukup deras ya. Bisa sholat di rumah dulu baru kemudian berangkat. Sekalian, pada pertemuan maghrib kali ini kita masih membahas soal tentang al-hubbu ya. Al-mahabbatullah, cinta kepada Allah wa Rasulih dan cinta kepada Rasulnya. Pada malam ini insyaallah kita akan membahas dalil yang keempat, yaitu hadis dari Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara, barang siapa yang ketiga perkara ini ada pada dirinya, yang ketiga perkara ini ada pada dirinya, wajada bihinna halawatal iman, maka dia akan merasakan atau mendapatkan manisnya iman. Apa saja Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang ketiga perkara ini? Yang pertama, ayyaqulullahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya menjadi sesuatu yang paling dia cintai daripada selain keduanya. Ini yang pertama. Hendaklah Allah dan Rasulnya menjadi sesuatu yang paling dia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a, mencintai seseorang la yuhibbuhu illa lillah, dan dia tidak mencintai orang tersebut kecuali karena Allah. Lalu yang ketiga, yang terakhir, wa ayyakraha ayyamuda fil kufri, dia benci kembali kepada kekufuran ba'da in anqadhahu Allahu minhu, setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran itu, kama yakrahu ayyudzafa finnar, sebagaimana dia tidak suka atau dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, ma'azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Dalil ini menegaskan dalil sebelumnya tentang pentingnya mendahulukan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka tadi disebutkan yang pertama adalah ayyaqulullahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dia cintai daripada selain keduanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksud wajada bihinna halawatal iman? Dia akan mendapatkan manisnya iman. Nah, yang disebut manisnya iman di sini, Bapak Ibu, walaisat mudrikatan bil du'a wal qam. Itu maksudnya bukan dengan mulut ya. Yang maksud manisnya iman ini bahasa kiasan. Lalu apa maksud daripada kata-kata halawatul iman? Maksudnya adalah qalbuhu mutmainnun, hatinya tenang. Kemudian apa lagi? Wa huwa fi rahati wal insyirah. Jadi hatinya tenang. Jadi lalu kemudian lapang dadanya. Nah, itulah yang akan dirasakan oleh seseorang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lain. Hatinya tenang, dia akan mendapatkan ketenangan dalam hati dan kelapangan dalam dada. Itu yang dimaksud
tidak ada kesempitan. Itu yang dimaksud halawatul iman. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin hati kita ini tenang, dada kita ini lapang, lakukanlah seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Tenang dengan keislaman kita, lapang dengan keislaman kita. Yaitu saat ketiga perkara ini ada pada diri kita, salah satunya adalah lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lain. Itu yang pertama. Rinciannya kita sudah bahas kemarin. Apa sih bukti? Kalau bukti cinta kita pada Allah, apa kata Allah? Qul, katakanlah in kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni. Disuruh untuk ngikutin Rasulullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutilah aku. Allah nyuruh kepada Nabi Muhammad, dan Muhammad katakan kepada mereka, kalau mereka cinta kepada Allah, ikutilah aku. Maka Allah akan mencintai orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Bahkan bukan hanya sekadar mencintai, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Nah, ini bisa lihat ya, keutamaan kita mencintai Allah dengan cara mengikuti Rasulullah SAW. Dan mencintai Rasul itu adalah juga mencintai Allah. Siapa saja mencintai Rasul, pasti dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya dalam dua kalimat syahadat itu ada asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu nggak bisa dipisah. Orang yang sempurna imannya, dua-duanya harus dia ucapkan. Dua kalimat syahadat tersebut, dua kalimat syahadat. Nah, ini artinya menurut saya ini orang ya, tidak cukup mengklaim dirinya ikhlas jika dia tidak mutaba'ah, tidak mengikuti, tidak mutaba'ah di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mengaku saya ikhlas tapi nggak ikuti Rasul, itu bohong. Pengakuan keikhlasannya bohong. Jadi kalau ada saya ikhlas dalam beramal, padahal bid'ah perbuatannya, nah itu bohong. Dia mengamalkan suatu amalan yang tidak mengikuti Rasul, tidak pernah diajarin Rasul. Kalau dia bilang saya ikhlas, ini bohong. Karena orang yang ikhlas pasti dia ittiba kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dikatakan, li'anna al-ikhlasu la yatimu illa bil mutaba'ah allati ja'at an tariqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ikhlas itu tidaklah sempurna kecuali dengan mutaba'ah kepada apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Itu jadi bukti cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasul harus ittiba. Kalau ada orang bilang begini, orang yang tidak merayakan Maulid Nabi berarti dia tidak cinta kepada Nabi. Pernah dengar kata-kata itu? Orang yang mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah berarti dia tidak cinta kepada Nabi, gitu kan? Apanya itu? Propagandanya kan begitu. Nah, besar ya. Yang mengatakan ini kan bukan orang sembarangan. Saya kira Bapak Ibu pernah lihat lah videonya ya. Banyak orang percaya? Banyak. Propaganda itu dipercaya, berarti siapa orang yang nggak mau mengadakan acara peringatan Maulid Nabi, dia ini tidak cinta kepada Nabi. Padahal Nabi sendiri tidak pernah melakukan perayaan Maulid Nabi. Para sahabat tidak pernah. Jadi orang yang ngadain itu ngikutin Nabi atau tidak? Ngikutin Nabi atau tidak? Tidak. Benar enggak pernyataan dia bahwa dia cinta kepada Nabi? Tidak benar. Ya kita harus kembali kepada dalil. Ngomong orang apa aja bisa. Orang mau ngomong apa saja bisa. Tapi buktinya apa? Omongan orang tersebut. Harus ada bukti. Nah, buktinya harus sesuai dengan dalil. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran
Kalau dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, ittibalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini Bapak Ibu sekalian ya, sering orang memelintir, memutarbalikan dalil hanya gara-gara mengikuti hawa nafsu. Ini perlu dibantah pernyataan yang seperti itu. Karena kalau kita kembali kepada Quran dan Sunnah, cara untuk mengekspresikan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya adalah ittiba kepada Rasul. Maka apa saja yang kita lakukan tidak ada contohnya dari Nabi dalam masalah agama, masalah ibadah, lalu dia ngaku secinta kepada Allah Rasulnya, itu bohong. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Ini yang pertama. Kalau yang kedua, tadi yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang dan dia tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa maksudnya? Kata fi di sini sebagai ulama mengartikan maknanya adalah sababiyah. Sababiyah itu artinya dia mencintai seseorang disebabkan karena Allah, karena Allah. Kenapa? Karena dia orang soleh, maka saya cinta kepadanya. Bukan karena dia orang kaya, enggak. Mau kaya, mau miskin, kalau dia orang soleh, saya cinta kepada orang tersebut. Kenapa? Cinta karena Allah. Nah, ini. Jadi cintanya kepada seseorang bukan karena kekayaan, bukan. Karena di dunia ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan Allah wa iyyakum, ya. Ketika seseorang mencintai orang lain itu sebabnya macam-macam. Ada yang cinta karena apa? Karena hartanya. Ada yang cinta karena apa? Kalau lawan jenis berarti karena kecantikannya, karena kegantengannya. Nah, itu namanya al-mahabbatul istimta'. Cinta untuk bersenang-senang. Senang dengan kecantikan, senang dengan kegantengan. Ada lagi orang cinta basisnya bukan Allah, tapi karena kerabat, keluarga, karena suku, ya, karena apa lagi? Kolega dan seterusnya, urusan-urusan dunia. Nah, semua motif atau pendorong cinta selain cinta karena Allah, kelak nanti di akhirat itu akan putus. Jadi semua orang kelak nanti di akhirat itu akan menjadi musuh. Kecuali orang-orang yang bertakwa, orang yang cinta kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Al-akhillau yauma idzin. Jadi pertemanan pada hari itu, maksudnya pada hari kiamat, nah, itu akan terputus illal muttaqin, ya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu misalnya yang kita lihat di dalam Al-Qur'an yang tadi saya bacakan dalam surah Az-Zumar. Bapak sekalian bisa dibuka surah Az-Zukhruf, ya, surah Az-Zukhruf. Az-Zukhruf ayat 67. Di situ dikatakan al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Pertemanan, ikatan persahabatan, tentu sahabat dengan sahabat ada cinta di sana. Pada hari itu, maksudnya pada hari kiamat, ba'duhum li ba'din aduwwun, sebagian mereka terhadap sebagian lain itu akan jadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang takwa. Jadi Bapak Ibu, sekarang kita misalnya punya teman, ya karena teman bisnis menguntungkan, ya kita kalau ketemu, ya kita ekspresikan kesenangan kita ketemu dengan dia, gitu, apalagi menguntungkan. Kelak nanti di akhirat itu putus, bahkan bisa jadi musuh. Tapi kalau cinta kita, pertemanan kita karena Allah, nah itu justru kita akan saling tolong menolong. Bahkan diceritakan oleh Nabi dalam hadis yang panjang, ya. Jadi
orang beriman itu, orang takwa itu, ketika dia masuk surga, temannya enggak ada, dicari-cari. Ya Allah, mana si fulan? Dulu dia sholat bareng bersama saya, puasa bersama saya, duduk hadir di majelis ilmu bersama saya, haji bersama saya. Tapi kok enggak ada di sini ya Allah? Nah, coba kamu lihat ada nggak neraka? Oh, ternyata ada. Lalu dia meminta kepada Allah supaya diangkat dari api neraka. Lalu diangkat oleh Allah. Nah, itu pertemanan yang basisnya adalah karena Allah Azza wa Jalla. Ini bisa dilihat. Nah, sekarang banyak orang, kita lihat ya fenomena di negeri kita ini. Kan ada orang udah jelas-jelas melakukan tindakan rasis. Dia menuduh ya salah seorang tokoh dari Papua ya, Natalius Pigai ya. Ya, udah evolusi gitu ya. Evolusi udah sempurna belum apa-apa lagi kira-kira. Dia menganggap si tokoh Papua ini mantan Komnas HAM ya, dianggap belum selesai berevolusi. Wah, itu orang ramai-ramai lalu menuntut si Fulan ini ya. Bahkan saya baca barusan tadi sore ada sekitar 100 pengacara mau bela dia. Katanya 1000. Apa itu ininya? Ya, orang jelas-jelas bikin kisru, bahkan ormas yang dia sering bernaung di bawah ormas itu, sebagian pengurusnya udah jengah juga. Ini juga yang malas juga ya, orang memanfaatkan. Nah, ini saya lihat ya. Itu ya. Orang jelas-jelas salah, jelas-jelas keliru. Bahkan dia menyebut Islam itu arogan, agama arogan. Dinasehati oleh teman-temannya, nanti jangan sembarangan. Kalau dia mau membela diri ya. Tetapi orang-orang yang ya mungkin karena dapat keuntungan tetap membela si fulan ini. Padahal dia Muslim. Nah, ini bisa lihat ya. Gambaran konkret real di hadapan mata kita bagaimana orang saling bela-membela ya, satu sama lain bukan karena Allah, tapi karena apa? Karena ya kepentingan, mungkin uang dan lain sebagainya. Mungkin itu halal. Apa? Rasa itu dia kan Islam. Halal. Sebenarnya sudah halal orang seperti itu. Apalagi dia menghina Islam. Kalau dia dibunuh, dia bunuh masuk jihad. Nah, kalau itu nanti ada khilaf ya. Ada khilaf, ada yang membolehkan kalau dia sudah menghina Islam ya. Maka siapa saja sudah yang berani, dia kan jelas menghina Islam. Islam itu agama haram dan jelas ya. Di Twitter kan seperti itu. Dinasihati oleh teman-temannya tidak sih. Nah, tapi dia berapologi lah. Nah, boleh nggak kita tangkap ya, lalu kita bunuh misalnya? Nah, sebagian ulama mengatakan tidak boleh kecuali atas perintah dari penguasa pemimpin. Pemimpinnya juga. Nah, tapi sebagian ada yang mengatakan boleh karena dulu pernah terjadi seorang suami membunuh istrinya sendiri karena istrinya sering menghina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul mengumpulkan para sahabat keesokan harinya, Rasul tanya siapa yang tadi malam membunuh. Terus si sahabat ini datang mendekat kepada Rasul, lalu duduk tersungkur, berlutut di hadapan Nabi dan mengatakan, saya ya Rasulullah yang melakukan pembunuhan tadi malam. Dan dia istri saya sendiri. Nah, lalu Rasul menganggap darah si wanita itu sia-sia, halal, artinya nggak ada masalah. Jadi Rasul tidak menghukum si sahabat yang melakukan pembunuhan meskipun Rasul tidak memerintahkan beliau untuk membunuh anak tersebut. Tapi dia melakukan. Nah, berdasarkan hadis ini, sebagai ulama mengatakan boleh. Nah, cuma tentu saja ada resiko di balik setiap tindakan. Bukan resikonya kita. Nah, apakah sahih atau tidak? Ya kalau tergantung kita dibunuh balik atau tidak. Kalau kita ternyata ditembak gitu ya. Misalnya yang melakukan pembunuhan terhadap siapa namanya itu? Ya si Fulan lah, nggak penting disebut namanya ya. Nah, Abu Gosok. Gitu ya. Lalu kita oleh teman-temannya ditembak lah gitu ya. Sahih atau tidak?
Insya Allah syahid. Karena apa? Li'ilahi kalimatillah azza wa jalla. Untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah. Maka siapa saja orang yang meninggal dunia tujuannya adalah untuk meninggikan kalimat Allah, bahwa syahid. Itulah syahid. Nah, ini pantur ya dan sekalian. Yaitu ini fenomena yang terjadi di negeri kita. Jadi ada orang saling bela-membela itu bukan karena Allah, bukan karena Allah. Maka orang yang seperti itu dia tidak mungkin akan merasakan manisnya iman. Nggak mungkin. Orang seperti itu tidak akan merasakan manisnya iman. Artinya dia ya hampa, tidak ada ruhnya iman ya, orang seperti itu. Nah, ini ya itu yang kedua. Lalu yang ketiga misalnya wa ayyakraha ayyamuda fil kufri ba'da in anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ayyubzafa finnar. Nah, ini maksudnya khusus untuk orang kafir mu'allaf yang masuk Islam. Nah, biasanya orang kafir yang masuk Islam kan dia masih ingat kebiasaan sebelum dia menjadi muslim misalnya. Bebas kehidupan, bebas minum khamar kan gitu. Bebas dalam pergaulan saja. Dalam Islam ternyata tidak sebebas seperti sebelumnya. Bergaul dengan lawan jenis ada batasnya. Minum khamar tidak boleh. Makanan ada yang diharamkan. Akhirnya ketika dia ketemu dengan temannya, dia cenderung kemungkinan kembali ada. Nah, maka kata Nabi, kalau ada orang dia benci kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran, sebagaimana dia benci atau dia tidak suka dilemparkan ke dalam api neraka, maka dia akan merasakan manisnya iman. Artinya orang kafir mu'allaf masuk Islam, lalu dia benci kembali kepada kekufuran, nah, maka orang seperti ini dia akan merasakan manisnya iman. Dia akan melakukan pembelaan terhadap Islam. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Penjelasan dari dalil yang keempat. Kemudian yang kelima, ini sama cuma beda di awal. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, la yajidu ahadun halawatal iman. Ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Salah seorang tidak akan mendapatkan manisnya iman hatta sehingga dia mencintai Allah, hatta yuhibballaha wa rasulahu, hatta yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Kalau tadi Rasul bilang hadis yang tadi ada 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Pada hadis berikutnya ini, seseorang tidak akan merasakan manisnya iman sehingga dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada cinta dia kepada dan selain keduanya. Sama bagian akhir, beda bagian awalnya. Nah, ini penegasan bahwa orang yang tidak mendahulukan cinta dia kepada Rasul, dia tidak akan mungkin mendapatkan manisnya iman. Jadi, saya kira ini jelas ya. Jadi sama dengan hadis yang tadi, cuma bedanya di sini diawali oleh kalimat negatif, la yajidu ahadun halawatul iman. Sementara di hadis yang tadi dengan kalimat positif, salasun man kunna fihi wajada bihi halawatul iman. Jadi saya kira ini sama ya. Yang pertama disebut mafhum ya. Min antoriqil mafhum, kalau ini antoriqil mantuq. Antoriqil mantuq itu maksud dengan metode kita mengambil kesimpulan seperti apa yang dikatakan dalam dalil. Mantuq itu dari kata natok, yang dikatakan bahwa tidak akan merasakan manisnya iman seseorang jika dia tidak begini 3 tadi. Sementara yang pertama antoriqil mafhum yang kita pahami dari hadis yang pertama bahwa orang tidak akan mendapatkan manisnya iman kecuali karena 3 perkara. Oke, saya kira ini sekalian. Kemudian yang dalil berikutnya, wa an bin Abbas radhiyallahu anhu qala. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dia mengatakan, "Man ahabba fillah." Barang siapa yang mencintai seseorang atau sesuatu karena Allah, wa abghadha fillah, dan membenci sesuatu juga karena Allah, wa wala fillah. Wala di sini maksud menolong seseorang karena Allah, wa ada fillah, memusuhi seseorang karena Allah, fa
innama tunalu walayatullah bidzalika. Sesungguhnya dia akan mendapatkan pertolongan Allah dengan hal itu tadi. Cinta karena Allah, benci karena Allah, menolong karena Allah, memusuhi karena Allah. Maka kalau kita benci sama tokoh-tokoh yang tadi kita udah bahas itu, yang bikin kisruh ya, yang suka memprovokasi, ya, bencinya kepada Islam luar biasa ya. Bencinya kepada syariat Islam seperti cadar, jilbab, dan lain sebagainya. Benci mereka karena mereka waktu diwawancara di TV, saya ini muslim, saya ini muslim, saya ini muslim. Berkali-kali dia ngomong gitu. Dia bilang saya ini muslim nggak ada artinya. Jika dia benci kepada syariat Islam misalnya. Nah, maka kita musuhi dia, kita benci kepada orang itu. Kita musuhi dia karena Allah. Nah, maka kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innama tunahu wa la yadzalika. Pertolongan Allah akan kita dapatkan dengan itu. Dengan mencintai karena Allah, membenci karena Allah, menolong karena Allah, memusuhi karena Allah. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah. Nah, kemudian wala yajida abdun ta'amal iman, dan tidaklah seorang hamba akan mendapatkan nikmatnya iman wa in kasurat salatuhu, meskipun banyak salat, wa shaumuhu, banyak puasa, hatta yakuna kadzalik, sehingga dia menjadi seperti yang disebutkan tadi. Ada orang rajin puasa, rajin sholat, tapi cintanya bukan karena Allah, bencinya bukan karena Allah, menolongnya bukan karena Allah, memusuhinya bukan karena Allah. Maka sholatnya, puasanya tidak ada artinya. Dia tidak akan ditolong oleh Allah. Karena apa? Tadi pendorong cinta dia, kebencian dia, pertolongan dia, permusuhan dia bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa lihat. Wa qad sarat ammatu mu'aqatan nasi ala amri dunia. Kebanyakan orang bersaudara, berteman dengan manusia atas dasar urusan dunia. Kebanyakan orang. Semoga kita tidak ya. Semoga kita tidak. Wa dzalika la yubdi ala ahli syai'an. Perbuatan itu berteman dengan seseorang atas dasar kepentingan dunia tidak bermanfaat sedikit pun untuk pelakunya. La yubdi ala ahli syai'an. Kelak nanti di akhirat sama sekali tidak ada manfaatnya Bapak Ibu. Tidak akan bisa menolong apa-apa. Tadi dalam Quran surah Az-Zukhruf disebutkan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Nah, ini oleh karena itu mari kita berusaha ya, ketika mencintai sesuatu, mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Benci kepada seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Kita membenci orang yang membunuh tanpa kesalahan misalnya, benci kita, itu karena Allah. Karena barang siapa yang membunuhnya, man qatala nafsan bi ghairi nafsin, faka'annama qatala an-nasa jami'an. Orang yang membunuh padahal dia tidak membunuh orang lain, maka seakan-akan dia seperti membunuh manusia seluruhnya. Nah, ini bahaya sekalian. Jadi itu. Semoga tadi ya kita semua yang hadir di majelis ini cintanya kepada apapun, kepada siapapun adalah Allah. Pun begitu dengan kebenciannya, pertolongannya dan permusuhannya. Maka kita jangan biasa-biasa saja, kita harus marah, kita harus memusuhi orang-orang yang sering menghina-hina syariat Islam, sering melecehkan syariat Islam, ajaran Islam. Bapak Ibu sekalian, kita harus marah. Itulah bukti bahwa kita punya iman. Dan dengan begitulah kita akan merasakan nikmatnya di iman, Bapak Ibu dan sekalian. Nah, lalu kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, kalau ada orang dia ngaku cinta pada Allah dan Rasulnya,
dia berteman baik dengan musuh-musuh Islam, musuh-musuh kaum muslimin, ya, musuh-musuh Allah dan Rasulnya, maka ini ya, bohong. Ya. Maka beliau bilang, "Atuhibbu ahda al-habib wa tada'a hubban lahu ma dzaka fi imkan." Apakah engkau mencintai musuh-musuh Allah, lalu engkau mengklaim dirimu cinta kepada Allah? Ma dzaka fi imkan. Ini enggak mungkin, mungkin. Kalau orang cinta pada Allah, tidak mungkin dia cinta Kalau dia ngaku cinta kepada Allah, maka dia tidak mungkin mencintai musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Lalu cintakan Imam Ahmad rahimahullah, dia bilang, "Idza ra'aitu Nasrani," kalau aku melihat ada orang Nasrani, ugmidu aini, saya tutup mata saya. Kalau belum ketemu orang Nasrani, tutup matanya. Kalau hatam an arabi aini, aduh Allah. Karena saya nggak suka melihat musuh Allah dengan kedua mata saya. Masya Allah. Imam Ahmad, beliau kalau ketemu orang Nasrani, tutup matanya. Nggak suka. Kenapa? Melihat dengan matanya musuh Allah. Orang kafir musuh Allah bukan? Semua orang kafir selain Islam adalah aduun min a'da'illahi azza wa jalla. Musuh-musuh Allah. Sebaik apapun dia dalam kesehariannya, dalam bermasyarakat, selama dia tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah, tidak beriman kepada Quran, maka dia aduun min a'da'illahi azza wa jalla. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian. Kenapa? Tidak ada agama setelah Rasul diutus menjadi nabi dan rasul yang diridhoi oleh Allah kecuali Islam. Raditu apa? Raditu lakumul Islam dinan. Dalam Al-Qur'an ya, surah Al-Maidah ayat 3. Inna dina indallahi Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jelas. Nah, ini Ustaz lihat. Ini terakhir ada hal penting sekali saya katakan. Tapi sayang, orang zaman sekarang ini ya, justru mereka tidak bisa membedakan antara muslim dengan kafir. Bahkan lebih cinta kepada orang kafir daripada kepada orang muslim. Ada nggak yang kayak gitu? Ya. Wah, ini kacau loh ini seperti ini. Nah, ini bos kalian. Nah, dan ini khotor, bahaya sekali, ya, khotorun azim. Kalau dibiarkan fenomena seperti ini, apalagi ada pejabat bilang mengutip kitabnya orang Nasrani. Rasul pernah marah ketika ada sahabat mengutip kitab Taurat atau Injil, sampai Rasul bilang seandainya Musa, Isa masih hidup, pasti ikut kepada beliau. Enggak penting ngutip kitab dari selain Al-Quran. Soal cinta mencintai dalam hadis sudah ada. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Ngapain yang nutup sana? Ini bahaya. Seperti ini saja. Khatarun azim, bahaya sekali saja. Nah, nanti kalau dibiarkan, akhirnya nanti anak-anak kita, cucu-cucu kita ya akan berdamai dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah bisa, ada dulu deh. Ya, ada dulu sebelum diakhiri. Monggo, Mas Ronda. Itu ya. Kita harus sadari tadi bahwa orang kafir itu adalah musuh. Bahkan Allah bilang musuh kita juga, musuh kita sebagai muslim. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat 1 ya, Allah Taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya." Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai pemimpin, teman setia. Nah, terakhir, bahkan Rasul bilang, ini hadis ini jarang sekali diekspos, tapi ini hadisnya sahih. Rasul bilang begini, saking bahayanya orang kafir ada dekat kita itu, Rasul bilang begini, la ukhrijanna al-yahud wan nasara min jaziratil arab. Saya akan usir, keluarkan orang Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab hatta la ada illa musliman, sampai tidak aku tinggalkan kecuali hanya ada lagi sampai di Jazirah Arab. Bayangkan Rasul yang ngomong. Ini hadis bersedia sahih, akhrajahu Muslim.
saya akan usir semua orang Yahudi, para Nasrani dari negeri Arab, sampai tidak ada satupun yang tertinggal kecuali orang Muslim. Itu satu. Yang kedua, beliau merintah nyuruh para sahabat, akhridu al-yahud wan nasara min jaziratil Arab. Usir oleh kalian orang Yahudi dan orang Nasrani dari jaziratil Arab. Karena apa? Nah, ini hadisnya Rahmat Bukhari Muslim yang Muslim tadi ya. Yang dari Bukhari Muslim, akhridu al-musyrikin min jaziratil Arab. Usirlah kalian, keluarkan kalian orang-orang musyrik dari negeri Arab. Ini hadis ini sahih. Rawah Muslim, Rawah Bukhari Muslim. Kenapa Rasul betul-betul ingin membentengi kaum muslimin dari pengaruh-pengaruh buruk orang-orang kafir? Itu saja. Tapi memang ini kalau dipublish keluar, ekstrim, ini ekstrim. Maka hati-hati ininya ini ya, yang ini. Jadi khusus untuk kita ini. Nah, ini sekalian. Tapi sebenarnya kita kenapa takut itu kan? Karena ini adalah ajaran Rasul. Kalau bahayanya mereka. Cuma memang kita tentu harus sadar orang kafir itu kan intinya mereka semua musuh Allah. Cuma dalam menyikapinya beda. Ada musuh Allah yang merangi kita, ini namanya kafir harus kita perangi. Tapi ada musuh Allah yang tidak memerangi kita. Nah, kita nggak boleh memerangi. Tiba-tiba tempelin pukulin ya enggak. Ya, lihat dulu dia kafirnya harus apa bukan. Oh dia kafir zimmi, kafir mustakmin, kafir mu'ahid, ya kita terbaik-baik sama dia, kita hormati dia, kita tidak boleh menzalimi dia. Tapi tetap dia musuh Allah Subhanahu. Lambat laun akan berpengaruh. Maka kalau bisa memang, tapi sahabatnya ini sangat ini ya, heterogen ya. Heterogen dan banyak. Ya tapi mudah-mudahan Bapak Ibu yang tinggal di sini tetap kuat imannya dan tidak terpengaruh oleh kebiasaan orang-orang kafir. Jadi saya kira ini sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan sebelum diakhiri. Atau cukup atau ada yang mau bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini memang benar fenomena yang terjadi pada sasaran ini. Memang ada orang yang musuh kita, artinya dia itu orang Katolik. Pernah dia itu menolak dan menolak. Akhirnya Allah menurunkan ada kepada kita. Akhirnya dia itu setelah sampai sekarang pun juga nggak mati. Jadi kalau dia berjumpa, dia bersyukur makan itu. Sampai saya kalau lihat, masya Allah inilah akibat kamu benci pada Allah, akhirnya sekarang Allah mendapat kalian. Jadi itu yang kita gambaran. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, itu contoh gitu ya. Ya, terima kasih Pak Suri ya. Ya, saya kira itu. Oke. Cukup ya? Saya kira jelas semua ya. Jelas dan dari yang sudah kami sampaikan sangat jelas. Mungkin ada sebagian di antara kita tadi terutama yang terakhir ya. Itu penting sekali. Jadi Rasul musir. Makanya di Makkah, Madinah, tanah haram itu nggak boleh ada orang kafir. Dari dulu sampai sekarang. Walaupun mereka berusaha untuk masuk, ada juga yang berhasil. Ada. Saya punya dosen di Pasca itu. Dia orang Nasrani pendeta, ngajar perbandingan agama. Dia cerita, saya pernah haji tuh, pernah haji. Nah, untuk melihat situasi real di sana. Berarti kan dia berbohong, bukan? Karena kalau dia pakai KTP agamanya dia nggak mungkin diizinkan. Nah, jadi saya kira ini misalnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Semoga Allah menjaga iman dan takwa kita ini. Amin. Istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Mari kita akhiri dengan membaca al-Fatihah majlis. Subhanallah. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.